Yuk guys, lanjut lagi di cerita Daniel yang kemarin yang mereka mau berangkat ke masa depan. Beruntung Daniel terjatuh tepat di kolam renang dan mereka yang terjatuh di kolam renang berhasil selamat, sementara yang lain langsung tewas dan luka-luka setelah terjatuh dari ketinggian. Dan dari alat komunikasi terdengar suara sang komandan yang meminta Daniel dan yang lain menuju laboratorium terakhir di gedung dekat mereka untuk menyelamatkan para peneliti yang ada di sana, dan mereka harus tepat waktu karena kota itu akan dibom sebentar lagi. Daniel dan yang lain pun langsung bergerak menjalankan misi penyelamatan tersebut. Mereka lalu berjalan mengendap-endap menuju lokasi laboratorium yang dimaksud. Namun sesampainya di dalam laboratorium, situasi terlihat sangat kacau. Daniel kemudian terkejut saat melihat mayat para peneliti tergantung di langit-langit karena tidak ada satupun orang yang selamat di laboratorium itu. Sang komandan kemudian menyuruh mereka untuk mengambil sampel penelitian dan bergegas pergi dari dalam laboratorium. Di sisi lain, pesawat-pesawat pengebom mulai diterbangkan menuju kota. Setelah semua sampel diambil, mereka pun bergegas keluar. Namun saat sedang berjalan keluar, dari atas terlihat beberapa Witspeak yang sedang memperhatikan mereka dan langsung menembakkan duri. Mereka pun langsung kabur dan berusaha menghindari kejaran makhluk tersebut. Setelah keluar dari dalam gedung, mereka bergegas berlari menuju kendaraan yang menjemput mereka. Namun tiba-tiba muncul landak putih yang langsung menyerang kendaraan tersebut, sehingga mereka pun terpaksa harus berlari menghindari kepungan makhluk itu. Di saat yang sama, pesawat pengebom mulai menjatuhkan bom di penjuru kota. Daniel kemudian mencoba menyelamatkan Bambang yang tidak sengaja terjatuh ke dalam terowongan bawah tanah, sehingga beberapa orang tidak selamat di pertempuran ini. Di mana dia yang terluka kemudian menyuruh Daniel untuk kabur menyelamatkan sampel penelitian, dan tidak lama kemudian pesawat pengebom kembali meledakkan seluruh kota. Beberapa saat kemudian Daniel terbangun di dalam barak militer. Daniel dan Charlie yang selamat dalam misi ini kemudian mendekati Dorian yang sedang menyendiri. Di mana Dorian merasa apa yang mereka lakukan saat ini sia-sia karena manusia akan tetap punah, dan Daniel pun kembali bertanya, jika Dorian merasa semua ini sia-sia, kenapa dia kembali ikut dalam misi ini bahkan sampai 3 kali. Daniel juga menanyakan apa arti dari kalung cakar landak putih yang dikenakan itu. Dorian lalu menjawab kalau kalung itu dikenakan bukan untuk gaya-gayaan, dan Dorian ternyata mengidap kanker parah. Dia divonis mati 6 bulan lagi. Dorian tidak takut akan kematian, hanya saja dia ingin kematiannya tidak sia-sia. Daniel kemudian dipanggil oleh komandan militer yang tadi memberinya perintah, dan secara mengejutkan ternyata komandan militer itu adalah Muri, putrinya sendiri yang saat ini sudah dewasa. Daniel kemudian terkejut melihat putrinya kini menjadi wanita yang tangguh, karena selain menjadi komandan, Muri juga adalah seorang ilmuwan bioteknologi, sehingga Daniel merasa sangat bangga dengan putrinya itu. Namun Muri tak ingin terbuahi nostalgia. Muri ingin Daniel fokus pada misi khusus yang akan dia berikan kepadanya, karena diramalkan seminggu ke depan spesies manusia akan musnah dari muka bumi. Muri lalu memperlihatkan gambaran betina landak putih di dalam sarangnya, di mana Muri berhasil menciptakan racun yang bisa membunuh pejantan landak putih di sarang itu. Namun ternyata landak putih betina bisa kebal terhadap racun tersebut. Jadi Muri dan timnya akan menangkap landak putih betina itu hidup-hidup untuk diteliti, karena ini adalah harapan terakhir umat manusia. Mereka pun kemudian mulai bergerak, dan di dalam helikopter Muri bercerita bahwa 3 tahun lalu makhluk itu pertama kali terlihat di tempat ini, yaitu di Rusia bagian utara. Dan dalam waktu 3 tahun kemudian makhluk itu sudah menguasai segala penjuru dunia. Daniel pun terkejut mengetahui perkembangan makhluk itu yang sangat cepat. Daniel kemudian berkata, saat dipasangi gelang besi, petugas memberitahunya kalau Daniel akan meningsoi 7 tahun setelah pulang dari misi ini. Daniel lalu bertanya mengenai keadaan keluarganya sebelum dia meningsoi. Muri kemudian mengiyakan kalau itu adalah hari terakhir dia melihat Daniel. Namun Muri menolak memberitahu kejadian sebelum Daniel meningsoi. Tak lama kemudian mereka pun sampai di salah satu sarang makhluk tersebut.
di mana para pasukan di bawah berhasil menjebak landak putih betina di dalam lubang. Namun ternyata landak putih betina itu terlalu kuat sehingga makhluk itu berhasil membunuh beberapa pasukan, dan Muri pun kemudian memutuskan turun untuk membantu. Namun landak betina itu terus-terusan mengamuk. Melihat dari luar banyak sekali monster yang bergerak mendekat, Daniel pun ikut turun. Ia lalu membantu Muri untuk memancing landak betina itu untuk dimasukkan ke dalam kandang, dan meskipun dengan susah payah mereka pun akhirnya berhasil. Mereka lalu bergegas membawa monster itu menuju markas. Namun dari belakang ratusan landak mengejar mereka. Daniel dan Muri lalu bergegas naik ke dalam mobil dan segera pergi. Mereka pun berhasil menyelamatkan diri menuju pantai. Dan setelah Muri menyalakan tembakan sinyal, Muri berkata kalau dia tidak ingin Daniel membahayakan dirinya sendiri, karena hal itu akan mengacaukan rencananya. Jadi Muri ingin ayahnya tetap hidup apapun yang terjadi. Namun Daniel sebagai seorang ayah tidak akan membiarkan putrinya dalam bahaya. Muri pun lalu bercerita bahwa sepulangnya dari masa depan, Daniel yang depresi pergi meninggalkan Muri dan ibunya. Lalu saat Muri berusia 14 tahun, Daniel dan ibunya bercerai. Dan saat Muri berusia 16 tahun, Muri mendapat kabar kalau Daniel mengalami kecelakaan mobil. Dan saat itu Muri ada di rumah sakit melihat detik-detik ayahnya meninggal dunia. Jadi Muri tidak ingin semua itu terjadi, karena Muri ingin ayahnya selalu ada di sisinya. Tak lama kemudian sebuah helikopter kemudian datang menjemput mereka berdua. Helikopter itu membawa mereka ke pangkalan militer di tengah lautan, sekaligus tempat tower Jumpling berada. Sampainya di sana, Muri langsung memulai penelitian mencari racun yang bisa membunuh landak betina. Di mana semalaman Muri melakukan ribuan tes sendirian. Muri kemudian memberitahu rencana yang akan dia lakukan nanti. Setelah Muri berhasil menemukan racun itu, Muri akan memberikan racun itu kepada Daniel yang akan kembali ke masa lalu besok siang. Muri ingin Daniel memperbanyak racun itu dan memusnahkan landak putih sebelum semua itu terjadi. Daniel yang sadar bahwa ini adalah misi bunuh diri bagi Muri, kemudian mengatakan bahwa dia tetap akan melindungi Muri apapun yang terjadi. Namun saat Muri akhirnya berhasil menemukan racun yang efektif, di saat yang sama juga landak betina itu tiba-tiba terbangun dan dari luar terlihat jutaan landak putih bergerak menyerang markas. Muri dan Daniel lalu segera bergerak menuju helikopter untuk menyelamatkan diri. Namun jutaan monster berhasil mencapai markas. Dan para monster itu menyelamatkan landak betina yang sebelumnya ditahan. Di luar, Daniel dan Muri bertarung melawan para monster yang mengepung mereka, di mana Muri pun terkena tembakan di perutnya. Sementara itu satu-satunya helikopter yang tersisa telah pergi karena diserang oleh monster-monster tersebut. Dan tak lama kemudian terjadi ledakan dahsyat di dalam markas. Muri yang tak bisa bergerak lagi kemudian berterima kasih kepada Daniel, di mana Muri merasa sangat bahagia bisa kembali bertemu ayahnya setelah sekian lama. Muri lalu menyerahkan racun yang barusan dia temukan pada Daniel, dan Muri ingin Daniel memastikan semua ini tidak akan terjadi. Namun tiba-tiba landak betina muncul. Daniel yang berusaha menarik Muri namun tidak berhasil, sehingga membuat Muri harus meningsoy. Dan tiba-tiba waktunya telah habis. Daniel pun akhirnya kembali ke masa lalu bersama beberapa orang yang selamat. Beberapa saat kemudian Daniel terbangun di dalam markas militer. Dia lalu menyerahkan racun kepada petugas dan menyuruh mereka menggandakan racun itu dalam jumlah yang banyak. Namun sang petugas memberitahunya kalau Jumpling di masa depan telah hancur, sehingga mereka tidak bisa mengirim siapapun ke masa depan lagi. Daniel kemudian melihat Charlie yang juga selamat kembali ke masa lalu bersamanya. Setelah keluar dari pangkalan militer, Daniel langsung disambut oleh istrinya, dan setelah sampai di dalam rumah, Daniel langsung memeluk Muri dengan erat. Daniel yang tidak ingin kehilangan putrinya itu kemudian bercerita kepada Amy bahwa di masa depan dia bertemu dengan Muri yang sudah dewasa dan dia menjadi komandan militer sekaligus peneliti yang hebat. Daniel juga mengatakan kalau dia mendapatkan racun yang diciptakan oleh Muri. Namun Daniel bingung harus diapakan racun tersebut. Sedangkan serangan pertama terjadi di Rusia di tahun 2048.
Dan susahnya lagi tidak ada satupun catatan atau rekaman satelit mengenai kapal turunnya pesawat alien di tahun-tahun tersebut. Amy lalu berkata bagaimana jika alien itu ternyata sudah ada di bumi sebelum tahun 2048 atau bahkan mereka sudah ada di sini sejak dahulu kala. Mendengar hal itu, Daniel pun kemudian memiliki ide. Ia lalu menemui durian yang sedang minum di dalam bar. Daniel lalu meminjam cakar di kalung durian karena Daniel memiliki ide untuk menyelamatkan dunia. Mereka kemudian meminta bantuan Charlie untuk meneliti cakar itu. Charlie kemudian menemukan sampel abu vulkanik yang berasal dari Cina di dalam cakar tersebut. Namun hanya pakar gunung Merapi yang bisa menjelaskannya. Daniel pun bergegas mengajak yang lain ke sekolah tempat dia mengajar. Di sana Daniel bertanya kepada Martin, kenapa abu vulkanik dari Cina bisa mempengaruhi cakar alien yang berasal dari Rusia. Martin kemudian bercerita bahwa dahulu kala pernah terjadi letusan Gunung Changbai yang sangat dahsyat di tahun 946 sebelum Masehi. Abu ledakan gunung itu menyelimuti separuh bumi dan masih bisa ditemukan dan saat ini terkubur di dalam es. Martin lalu memperlihatkan glacier terbesar di Rusia yang masih menyimpan abu vulkanik di kedalaman 400 meter. Jadi selama ini para alien itu sudah ada di bumi, mereka pasti bersembunyi di bawah gunung es. Mereka lalu segera menemui Menteri Pertahanan dan meminta bantuan untuk mengirimnya ke Rusia untuk meneliti apakah teorinya tentang alien yang sudah ada di bumi benar atau salah. Namun Menteri Pertahanan menolak mentah-mentah karena semua negara saat ini sedang mengalami krisis, apalagi Rusia adalah musuh Amerika. Jadi mereka tidak bisa sembarangan melakukan misi di sana. Daniel lalu menemui ayahnya dan meminta bantuan untuk terbang diam-diam menuju Rusia karena Daniel yakin para alien tersebut sedang bersembunyi di sana. Tanpa pikir panjang, James pun bersedia membantu Daniel. Mereka lalu bersiap-siap. Dan petugas yang dimintai bantuan menggandakan racun juga ikut dengan membawa beberapa koper racun. Mereka langsung terbang menuju Rusia bagian utara dan beberapa saat kemudian mereka pun sampai di glacier yang dimaksud. Di sana mereka segera menyusuri glacier dan mencari sesuatu yang mencurigakan. Setelah beberapa saat mencari, mereka kemudian melihat elektronik di kendaraan terjadi gangguan, di mana kompas pun tidak berfungsi. Itu artinya ada medan magnet yang sangat kuat di bawah mereka. Setelah salju diledakkan, mereka bergegas turun memasuki celah gua salju yang di dalamnya ternyata benar. Mereka melihat sebuah pesawat alien yang terjebak salju. Daniel kemudian berkata, jika mereka masuk ada kemungkinan tidak akan keluar hidup-hidup. Daniel lalu mempersilahkan timnya untuk pulang dan memberitahu dunia bahwa ada pesawat alien di sini. Namun saat itu ayahnya dan Charlie merasa birokrasi dunia akan sangat lambat mengatasi hal ini dan membuat landak putih akan keburu muncul sebelum bisa diatasi. Dan karena mereka tidak punya waktu sebanyak itu, mereka pun akhirnya sepakat untuk masuk guna menyelamatkan masa depan umat manusia. Di mana Daniel dan yang lain akan masuk, sementara Charlie dan James akan berjaga di luar agar jangan sampai ada landak putih yang lolos dan pergi keluar dari tempat itu. Saat sedang menelusuri pesawat alien, Daniel menyadari kalau alien yang mengendari pesawat ini telah tewas membeku. Dan alien-alien ini sepertinya tidak sengaja mendarat di bumi. Dan landak putih sendiri adalah hewan rekayasa genetika atau senjata yang digunakan alien untuk menyapu habis kehidupan sebuah planet. Mereka lalu menemukan ruang di mana terdapat beberapa landak putih yang sedang tertidur. Mereka lalu mulai menyuntikkan racun ke beberapa makhluk itu dan berhasil, di mana racunnya itu langsung membunuh mereka. Namun aksi ini membuat beberapa landak putih yang lain bangkit dan keluar dari sarangnya. Durian lalu menyuruh Daniel pergi keluar mengejar landak yang kabur. Di luar, Charlie dan James menembaki beberapa landak putih yang mencoba kabur dari dalam pesawat. Sedangkan di dalam mereka menemukan sarang landak putih yang lebih banyak lagi dan mulai menetas. Dorian pun lalu meledakkan pesawat itu sehingga terjadi ledakan yang sangat besar. Daniel yang berhasil selamat kemudian bertemu dengan James dan Charlie. James lalu memberitahu bahwa ada satu ekor landak berukuran besar berhasil kabur. Daniel yang mengetahui kalau itu adalah landak betina langsung menelusuri jejak makhluk itu bersama ayahnya. Dan setelah mereka berdua berhasil menemukannya, mereka pun memancing makhluk itu dengan boneka salju.
Beberapa kali mereka menembaki makhluk itu, namun makhluk itu malah mengamuk dan menghilang di antara tumpukan salju. Dan saat sedang mengawasi sekitar, tiba-tiba makhluk itu kembali muncul menyerang mereka, di mana Daniel dan ayahnya berhasil menyerang kedua matanya dan membuat makhluk itu buta. Mereka kemudian memancing makhluk itu ke pinggir jurang. Daniel lalu memasukkan racun ke dalam mulutnya dan menendangnya, membuat makhluk itu terjatuh dan hancur. Dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan makhluk itu untuk selama-lamanya. Keesokan harinya Daniel pulang ke rumah mengajak ayahnya karena ia ingin ayahnya bertemu dengan cucunya yaitu Muri. Daniel kemudian mengatakan kalau ia akan selalu ada untuk melindungi keluarga itu selamanya. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah perbanyaklah beribadah dan berbuat kebaikan. Karena jangan-jangan saat ini sudah ada alien bersembunyi di bumi. Jadi tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan konten ini. Saya Mimin dengan HP layar retak. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Bye bye.